Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel pengusaha muda yang muda yang berkarya. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan di kolam terpal ya kawan-kawan ya. Nih, saya berikan makan dulu. Oke, ini masih benih ya kawan-kawan ya. Masih ikannya masih kecil-kecil ya. Untuk kelebihannya di kolam terpal ini, kalau dari kecil seperti ini sampai besar, itu kelebihannya angka kematian lebih sedikit ya kawan-kawan ya. Di kolam terpal ini angka kematian lebih sedikit karena kita melakukan penanganannya di kolam terpal ini lebih cepat. Misalkan ada ikan yang sakit, langsung kita beri perlakuan atau kita berikan obat atau kita buang air separuh ya kawan-kawan ya. Penanganannya lebih cepat dia kalau di kolam terpal ini. Kalau ikan terserang penyakit ya. Kalau ikan terserang penyakit, kita melakukan penanganannya lebih cepat. Jadi angka kematian lebih kecil di kolam terpal ya. Itu keunggulannya ya. Di kolam terpal angka kematian lebih kecil. Cuma dia kelemahannya untuk di pembesaran dia lebih lambat ya. Maksudnya jangka panen dia lebih lama dibandingkan kolam tanah ya. Oke, yang selanjutnya lagi, kalau untuk hama di kolam terpal ini tidak ada ya. Hama di kolam terpal ini tidak ada, beda dengan di kolam tanah. Kalau di kolam tanah banyak kali hamanya ya kawan-kawan ya. Jadi angka kematian lebih besar. Kalau di kolam tanah hamanya hama ikan gabus. Ya kan kawan ya. Ikan gabus sudah jadi hama. Lalu masih banyak lagi hama-hama yang lainnya seperti anak kodok ya. Kodok itu ya kan kawan ya. Kalau di kolam terpal ini tidak ada hamanya. Jadi cenderung angka kematian itu lebih sedikit. Seperti itu kan ya. Satu lagi, kalau hama untuk kolam tanah ya. Kalau di kolam tanah, misalkan ini satu benih, misalkanlah satu kolam terserang penyakit ya. Satu kolam misalkan terserang penyakit. Katakanlah satu kolam yang merah ini. Satu kolam merah ini terserang penyakit. Kalau di kolam terpal hanya kolam merah ini aja yang sakit gitu. Tidak merembet ke kolam lainnya. Tapi kalau di kolam tanah yang punya saya sudah memiliki sistem sirkulasi satu aliran air. Jadi apabila satu kolam pertama yang masuk air itu terkena penyakit, maka kolam sebelah-sebelahnya terkena penyakit juga. Nah, itulah risikonya lebih besar kan kawan kalau di kolam tanah nih. Cuman kalau kita sudah terjun ke kolam tanah, maksudnya sudah bisa menguasai ya, menguasai masalah-masalahnya ya kan kawan ya, bisa kita tangani juga. Tapi kalau untuk pemula yang baru mulai, ya pasti gagal kalau menghadapi di kolam tanah ya, karena risikonya lebih besar di kolam tanah ini. Sangat banyak hama, sangat banyak penyakit di kolam tanah, sangat banyak penyakitnya. Kalau di kolam terpal ini cenderung tidak ada penyakit karena dia steril. Apabila ikannya terserang penyakit, perlakuannya lebih gampang. Maka dari itu, kalau kawan-kawan ingin melakukan atau pemula ya, buat pemula itu lebih bagus di kolam terpal, lebih bagus. Tapi kalau pengalamannya sudah banyak di kolam tanah, penanganannya seperti apa bisa terjun di kolam tanah karena jangka panen lebih cepat. Plus minusnya tetap ada ya kan kawan ya. Kalau ini di kolam terpal tidak ada penyakit, angka kematian kecil, namun besarnya sedikit lebih lambat dibandingkan kolam tanah. Seperti itu. Tergantung kawan-kawan lah ingin memilih yang mana.
ingin berisiko tinggi dengan hasil yang cepat dan maksimal ya. Kalau kita sudah bisa menguasainya, pasti maksimal hasilnya. Kalau di kolam terpal ini mudahnya satu kolam terserang penyakit, dia cuma satu kolam itu aja yang sakit, enggak kena ke yang lain-lainnya karena kita kan beda kolam, beda air, beda sama perlakuan air, cuma kan beda air. Ini kan seperti di bak ya, di bak bulat gitu, seperti itu kan ya. Beda dengan kolam tanah. Kolam tanah satu aliran air. Apabila kita memiliki 10 unit kolam, 10 itu dari satu titik air gitu. Jadi risikonya lebih besar di kolam tanah. Tapi kalau kita sendiri yang menjalani, karena kita sudah terbiasa, mau di kolam tanah maupun di kolam terpal, kita sudah bisa menanganinya kan kawan. Sebenarnya prosesnya itu tadi yang kita lewati ya. Prosesnya itu yang perlu kita jalani dengan baik. Hargai setiap prosesnya. Jadi karena adanya pertanyaan semalam, Bang buatlah katanya kan kelebihan dan kekurangannya di kolam tanah dengan di kolam terpal. Perbedaannya sangat banyak, kalau saya bilang sangat banyak ya kan ya. Perbedaannya sangat banyak. Kalau di kolam terpal ingin panennya lebih cepat kayak di kolam tanah, kita boros di listrik. Karena kita buat sistem sirkulasi ya. Jadi kelebihan dan kekurangan itu ada. Oke kan mungkin sampai sini dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, dapat menginspirasi buat kawan-kawan yang baru pemula ya, yang menanyakan Bang plus minusnya di kolam terpal dan kolam tanah. Oke, sudah saya jelaskan ya, walau sedikit. Nanti saya buat lagi gimana di kolam tanahnya. Ini kan sekarang berada di kolam terpalnya. Jadi seperti itu. Kalau di kolam terpalnya angka kematian lebih sedikit ya, hama tidak ada di kolam terpal. Nah, memang tapi pembesarannya dia lambat. Nah, itulah dia kelebihan dan kekurangannya. Hama tidak ada di kolam terpal ini, hama tidak ada. Lalu kalau ikan sakit penanganannya lebih cepat. Oke, tapi pembesarannya lambat ya. Oke, tapi nanti saya buat lagi di kolam tanahnya. Saya buat lagi video di kolam tanahnya. Apa kelebihan di kolam tanah, apa kekurangannya di kolam tanah ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.